saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya lah atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan. Ya. Saya kok merasanya begini, bagi saya ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional saja, dan kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional. Jadi terlepas bahwa itu tidak benar keyakinan saya, tentu saya harus bijak. Itu ada. Jadi saya tidak akan melapor balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah legalisasi dari KPRI. Mana ini? Terutama sekali lagi saya juga tidak kenal dengan, saya anggap adik-adik saya lah atau anak-anak saya yang melakukan pelaporan. Ya. Saya kok merasanya begini, bagi saya ketika pejabat publik dikritisi itu ya kita proporsional saja, dan kita harus menyikapinya dengan dingin, tidak emosional. Jadi terlepas bahwa itu tidak benar keyakinan saya, tentu saya harus bijak. Itu ada. Jadi saya tidak akan melapor balik. Saya tahulah itu adik-adik saya atau anak-anak saya masih mahasiswa. Suatu ketika juga pasti akan sampai pada sikap, ya, kalau tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua MKLK itu, saya kan kalau saya muslim kan selalu diajarkan kalau kita ada masalah atau apa ini, yang mau lihat ini silakan aja lah. Ini disebutkan. Nah kalau ini mau lakukan ini yang pakai jilbab istri saya, Ibu Sukma, yang pakai ini adalah Ibu Anita. Ini memberikan klarifikasi dan juga penjelasan terkait dengan berkembangnya isu terkait dengan. Saya mohon maaf terlebih dahulu kalau kemarin saya tidak merespon apa yang diwilayahkan oleh SMS-kan oleh teman-teman media, karena memang saya Nah, dari hasil penelitian kepustakaan dan wawancara-wawancara itu, saya menulis disertasi yang berjudul Re-examining the Consideration of National Security Interest and Human Rights Protection in Counter-Terrorism Legal Policy, a case study on Indonesia with focus on post-Bali bombing development. Disertasinya juga ada ini. Ya, nanti juga bisa dilihat yang mau melihat. Ya. Nah, disertasi ini ya seperti biasa. Bedanya kan kalau di luar negeri itu ujian promosinya disebut dengan Viva-Voce. Ya. Ujian oral lah. Saya diuji karena masih dalam masa pandemi COVID, itu secara daring pada awal bulan Juni, ya. Dan dalam ujian itu tentu ada kemudian pengujinya menyampaikan hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang saya ingat jelas adalah hal yang terkait dengan ethical issues, etika penelitian. Kenapa kok itu dipertanyakan? Karena saya anggota DPR yang punya informasi yang katakanlah lebih lah. Padahal informasi itu kan mungkin sebagian rahasia. Nah itu kemudian harus diklarifikasi. Nah jadi itu makanya kemudian saya balik lagi bertanya beberapa hal kepada Pak Martinus Hukom, sebab dalam disertasi saya ini ada beberapa data yang diberikan oleh Densus 88 pada saat itu. Saya mohon izin bahwa ini boleh nggak
saya pastikan untuk dimuat di dalam disertasi, diperbolehkan baru kemudian saya muat. Nah, tapi pada saat itu masih pandemi COVID, ya, belum memungkinkan juga untuk perjalanan ke Eropa. Baru pada bulan Maret 2003, awal Maret, ya. Nah, kira-kira di bulan Februarinya atau apa, saya diberitahu akan ada wisuda doktoral tentu di Warsawa sana. Kebetulan tempatnya di gedung yang jaraknya nggak begitu jauh dari kampus, di gedung pertemuan umum. Ya, nah di wisuda itulah kemudian Collegium Humanum WMU Warsaw Management University juga mengundang Ibu Dubes Indonesia di kota Warsawa, Ibu Anita Lydia Luhulima, ya, dan kemudian kami hadir. Ini foto-foto wisudanya juga ada, ya. Di sanalah diberikan, ya, di sanalah diberikan ijazah asli itu, ijazah asli, ya. Ini. Kemudian ini foto dengan Ibu Anita Lydia Luhulima, Dubes RI di Polandia pada saat itu. Ya, jadi nama saya Betran Sulani. Kami dari Aliansi Masyarakat Pemantau Konstitusi. Hari ini mau mengadukan, ya, membuat laporan yang bertujuan ke MKD terkait dengan dugaan salah satu hakim MK yang menggunakan ijazah palsu berinisial AS. Jadi kami berharap bahwa melalui MKD DPR RI bisa menindaklanjuti dan juga bisa melaksanakan tugasnya untuk apakah ada dugaan-dugaan atau indikasi-indikasi melanggar kode etik dan lain-lain. Jadi kami memiliki kajian demikian, makanya kami mendatangi MKD DPR RI. Ini melaporkan siapa untuk MKD? Kami melaporkan salah satu, ya, hakim MK inisial AS. Jadi saya nggak bisa sebut nama lengkap, hanya bisa sebut inisialnya. Salah satu hakim MK berinisial AS. Ya, salah satu hakim MK yang diduga ijazah palsu ini kan inisialnya AS. Ya. Kami merujuk ada beberapa nama itu. Kemudian kalau dilihat dari latar belakangnya sudah cukup lama kan, jadi hakim, salah satu hakim di MK. Tapi kenapa baru sekarang dilaporkan? Terus ijazah yang Anda duga palsu itu level apa? SD, SMP, SMA, ya, atau universitas? Jadi, dan diduga palsunya indikasinya apa? Nah, jadi kami mendapatkan informasi, ya. Kami mendapatkan informasi dari beberapa media, bahkan media salah satu di Polandia. Jadi dari pihak Komisi Pemberantasan Korupsi Polandia sedang memeriksa salah satu kampus yang itu merupakan asal kampus dari saudara yang sedang kita duga menggunakan ijazah palsu terkait dengan S3-nya. Abang juga melaporkan ke Barreskrim pada Jumat kemarin? Ya, kami juga melaporkan ke Barreskrim Polri terkait dengan hal yang sama, agar supaya pihak kepolisian dapat menjalankan tugasnya dan masyarakat juga bisa mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya dari hasil yang ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Bukti apa yang dilampirkan ke MKD? Apakah sama dengan ke Barreskrim? Sama-sama. Apa aja, Pak? Ya, kita melampirkan beberapa media-media, bahkan media Polandia juga kita sudah lampirkan, dan aksi-aksi mahasiswa yang beberapa kali melaksanakan aksi di MK terkait dengan tuntutan-tuntutan yang sama soal dugaan-dugaan tersebut. Jadi soal dugaan kami ini sebenarnya
juga diduga oleh beberapa organisasi yang melakukan aksi di depan MK minggu kemarin. Harapannya apa dari Abang laporkan ke MKD? Apakah nanti komisi terkait yang melakukan fit and proper test terhadap hakim yang bersangkutan akan dipanggil ke MKD atau seperti apa? Ya, kami berharap bahwa MKD ini menjalankan tugas untuk memanggil pihak-pihak yang kemudian melakukan verifikasi terhadap hakim-hakim MK. Abangnya tadi mengatakan bahwa pelaporan ini dipicu karena aksi demonstrasi yang dilakukan di depan MK, kemudian melakukan kajian terhadap si hakim MK yang berinisial AS ini. Apakah juga melakukan pengkajian terhadap hakim MK lainnya soal latar belakang dan background dari ijazah? Belum. Jadi perlu ini saya tegaskan bahwa kita melaporkan ini bukan atas dasar aksi-aksi yang dilakukan, tapi kita juga mendapatkan informasi. Nah, ditambah lagi kita meng-cross check, ternyata ada beberapa organisasi yang juga sudah melakukan aksi di depan MK, sehingga itu juga menjadi salah satu informasi kami untuk kita lampirkan di pengaduan-pengaduan kami. Itu. Jadi selain informasi dari media di Polandia, kita juga mendapatkan informasi di media nasional. Mungkin ditambahkan nanti sama Sesuatu yang tidak benar kita suarakan. Ya bagaimana sih mau terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya jadi member eksklusif di channel YouTube Official ID. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.